Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas Ujung Kulon, White Hambas, dan Karimun Jawa. Kembali lagi di hari ini, hari Selasa 10 Agustus 2020. Semoga kita semua sehat selalu ya di hari Selasa ini. Nah teman-teman, di gambar yang di atas itu teman-teman bisa lihat nggak itu apa? Ada yang bisa nebak teman-teman itu apa? Nah, ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Itu ada di daerah Bekasi, daerah Bantar Gebang, Bekasi. Teman-teman bisa bayangin gak sih kalau kita tinggal di daerah sekitar situ, di situ ada penduduknya loh, daerah Bantar Gebang, Bekasi. Nah, TPA itu tempat pembuangan sampah akhir. Jadi itu tumpukan sampah dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta, Jabodetabek itu akhirnya berakhirnya di Bantar Gebang ini teman-teman. Ya Allah, tempat tinggal mereka. Bayangin dong teman-teman, gimana kalau kita tinggal di yang sekeliling kita tuh sampah, kira-kira bau nggak teman-teman? Terus kalau kualitas airnya gimana? Kira-kira sampah-sampah itu bakal pengaruh nggak sih buat air yang ada di sekeliling Bantar Gebang? Iya, pastinya berpengaruh banget karena sampah-sampah itu kan ada sampah yang cair juga, tuh sampah yang busuk dia nanti akan merembes ke dalam tanah. Sementara air yang kita konsumsi sehari-hari yang kita gunakan itu tempat penyimpanannya juga ada di dalam tanah. Jadi tuh pasti kualitas airnya juga nggak bagus teman-teman. Kayak sedih banget ya kalau misalnya di area sekitar kita airnya tuh kualitasnya berkurang banget, dan mereka nih yang qadarullahnya harus tempatnya dijadikan tempat pembuangan akhir dan semakin menggunung tiap tahun. Nih teman-teman, truk yang ada di gambar ini yang teman-teman lihat itu setiap hari datang ke Bantar Gebang. Dan teman-teman tahu nggak sih Jakarta aja berapa sampah yang dihasilin tiap harinya? Jakarta tuh menghasilkan sampah sekitar 7.000 ton. Tahu nggak 1 ton berapa? 1 ton itu 1.000 kilo. Jadi teman-teman 1.000 kilo. Jadi ada 7 juta kilo sampah tiap hari dari Jakarta doang. Belum dari Depok, belum dari Bekasi, belum dari Tangerang. Dan Indonesia itu adalah negara penyumbang sampah terbesar kedua setelah Cina. Dan ada juga para peneliti yang menemukan bahwa binatang-binatang laut kayak paus itu mereka mengkonsumsi sampah karena dikira makanan, karena saking banyaknya sampah yang ada di lautan. Bahkan di Indonesia sendiri pernah nih ditemukan paus yang mati terdampar di Wakatobi, dan setelah dibedah ternyata di dalam perutnya itu ada sekitar 5,9 kg sampah plastik. Ya teman-teman bisa bayangin gak sih, itu dimakan sama ikannya pasti karena sampahnya udah banyak banget, dan dia tidak tahu kayak gimana, nggak bisa dibedain mana tuh binatang-binatang kecil yang harusnya makanan mereka dengan sampah plastik karena saking banyaknya. Nah teman-teman bisa kita bayangin kalau misalnya sampahnya itu banyak banget dan semakin banyak di laut, bisa jadi nanti nggak cuma ikan-ikan besar, tapi ikan-ikan kecil juga ikut makan sampah yang biasanya disebut dengan mikroplastik itu. Nanti jangan sampai ikan-ikan kecil itu makan plastik terus dikonsumsi sama kita. Nah, jadi kita nih sebagai manusia yang dikasih sama Allah tugas sebagai pemimpin, sebagai khalifah dan mengatur bumi ini nih, sama-sama yuk kita ngejagain bumi kita dari sampah-sampah plastik kita. Mulai dari diri sendiri supaya sampahnya itu tidak semakin menggunung, supaya kita bisa menjaga keseimbangan alam, karena tadi itu baru dilihat dari satu sisi aja, dari biota laut. Belum lagi sampah kalau terlalu banyak dia bisa menyebabkan polusi bau yang tidak enak, terutama buat masyarakat yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir. Belum lagi nanti dia bisa menyebabkan banjir. Pokoknya masalah yang disebabkan karena sampah itu banyak banget. Jadi di sini
Bu Nurfa mau nih bareng-bareng yuk kita teman-teman mulai dari sekarang. Yang pertama ngurangin sampah. Jadi kalau kita belanja, kalau kita jajan kita mikir-mikir ini penting nggak ya? Yuk kita belanja barang-barang yang memang kita butuhin aja supaya sampahnya itu tidak semakin banyak sehingga bumi kita jadi lebih terawat. Karena manusia itu kan diciptakan sama Allah, selain sebagai hambanya Allah juga sebagai khalifah mengatur bumi supaya tetap seimbang, penjaga bumi biar bumi itu tetap terawat dengan baik. Nah, salah satu caranya itu dimulai dari diri sendiri. Nah, karena sekarang kita lagi school from home dan kita banyak di rumah, yuk kita mulai pilah sampah yang ada di rumah kita yuk, bagi sampah yang anorganik sama yang organik. Yang anorganik karena butuh waktu ratusan tahun, kita pilih mana yang bisa digunain lagi. Terus mana yang bisa kita recycle jadi barang yang bertambah manfaatnya. Kan kita sekarang lagi banyak di rumah nih. Bu Nurfa mau kasih sedikit pengolahan sampah yang di rumah Bu Nurfa. Karena Bu Nurfa juga lagi belajar nih, yuk kita sama-sama belajar untuk memilah sampah. Milah dari hal yang sederhana, dari sampah anorganik sama sampah organik. Kalau ini sharing Bu Nurfa pemilihan sampah di rumah yang masih sederhana karena kita lagi sama-sama belajar. Mumpung kita lagi banyak waktu di rumah, banyak hal positif yang bisa kita lakuin untuk menjaga bumi. Nah, sekarang di Bu Nurfa itu tempat sampahnya ada 2 jenis, yang anorganik sama yang organik nih. Yang organik yang kayak gini, sampah-sampah bekas telur, tisu. Itu beberapa dijadiin kompos, beberapa karena terlalu banyak tetap dibuang. Ini udah seminggu. Yang ini sampah dipilah, sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Ini hasil 2 bulan. Jadi misalnya kayak gini, ibu habis minum susu, ya ini nggak boleh dibuang ke sini, ini nggak boleh dibuangnya ke sini, tapi sebelum dibuang ke sini harus dicuci dulu, dibuka terus dicuci. Jadi yang udah di sini semuanya yang udah bersih. Jadi ini biasanya dibuka dulu, diambil, cuci. Ya. Yang ini bisa diginiin, terus gunting gini deh. Buka tuh, ada bekas susunya, terus dicuci ya. Kalau masih kotor dicuci pokoknya. Udah dikeringin, nanti kalau udah kering dimasukin ke sampah anorganik. Ini. Terus tadi bekas anggurnya yang ini kita buang ke sini. Terus kalau misalnya habis pesen GoFood, ada styrofoamnya juga ditaruh di sini. Terus ini juga habis beli wireless Bluetooth udah nggak kepake, juga ditaruh di sini. Terus kayak gini, habis beli minum, ini juga ditaruh di sini. Nah, nanti dari barang-barang ini dipilah lagi, mana yang bisa dipakai, di reuse, mana yang di recycle, mana yang. Nah, sampah-sampah kayak gini yang dibeli, ini kotoran, ini dicuci dulu. Yang kayak gini dicuci dulu. Yang ini masukin ke sini. Yang bekas malkis kayak gini kan ini bersih. Ini juga taruh di yang anorganik. Ini juga. Jadi di rumah minimal ada 2 tempat sampah. Ini juga ditaruh di sini. Jatuh. Aqua juga ditaruh dulu di sini. Tadi kotor, sekarang udah dicuci bersih. Ini tunggu dikeringin. Nanti kalau sudah kering dia masuk ke sini. Gitu ya. Ini kan ada botol susu bekas. Ini kepikiran untuk jadi tempat semai bibit cabai. Jadi ini dibagi 2. Gini. Tengah-tengahnya kita pipisin, terus kita potong deh, potong bagi 2. Nah, kalau yang kemarin itu karena udah dicuci bersih jadi nggak bisa dipotong jadi 2. Nah ini kan kotor nih, ini kita cuci dulu. Kalau udah, nanti ini bisa jadi tempat semai bibit kayak gini. Ini teman-teman yang kemarin hari Senin buat syuting udah tumbuh loh pakcoynya. Ini dipakai buat semai bibit. Ini deh. Kalau yang belum semai punya banyak tempat
kayak gini, kardus bekas minum bisa dimanfaatin. Sampah yang ini biasanya nanti Bu Nurfa pilah-pilah mana yang bisa dipakai ulang, mana yang nanti Bu Nurfa mau kirim ke Rebrik yang plastik-plastik biar jadi batu bata. Jadi dari sampah-sampah ini dia bisa jadi batako gitu teman-teman, nanti Bu Nurfa liatin ya linknya. Nah yang ini yang di reuse lagi, jadi ini bekas makanan di reuse buat cemai. Yang ini juga nih plastik bekas beli makanan dipakai buat cemai, pakcoy udah tumbuh. Yang ini juga dia bekas dari beli martabak udah dibuang, kemarin dicuci dimasukin ke sini, pas nyemai butuh dipakai deh. Sama yang ini juga teman-teman pernah dong kalau beli makanan dapat ininya, ini yang nggak dibuang dipakai buat yang ini. Sama yang ini juga kadang-kadang kita kalau beli makanan yang kecil-kecil juga dapat ini juga disimpan. Terus yang ini deh tadi yang bekas-bekas kotak minuman sama bekas aqua juga disimpan, terus dibolongin semuanya buat nyemai. Ini di reuse lagi gitu. Sekarang kita mau milah-milahin sampah mana yang dipakai buat yang mau Bu Nurfa kirim, mana yang Bu Nurfa pilah dan Bu Nurfa kirim. Terus kalau yang ini yang organik nih Bu Nurfa buang deh ke tempat sampah, diangkut bapak di tempat sampah. Tapi kalau yang ini dipilih dulu, nanti ada sebagian yang dikirim ke Rebrik. Rebrik itu ini kayak anak muda, kumpulan anak muda gitu yang ngolah sampah buat jadi kayak batu batako gitu buat di jalan. Kita ke pilihan sampahnya dulu ya. Nah sekarang mau dipilah sampahnya, mana yang masih bisa dipakai ulang, mana yang akan dikirimkan. Jadi yang ini Bu Nurfa simpan karena nanti mau dipakai buat media tanah mengganti pot, ini disimpan. Yang ini juga disimpan nanti buat tempat pot buat nanam pakcoy atau cabai. Yang ini dikirim ke Rebrik, jadi yang dikirim ke Rebrik taruh di sini ya, taruh di sini. Jadi Rebrik itu nerimanya kemasan-kemasan. Kalau ini dia nggak nerima yang kerdus, jadi kalau yang kerdus sama styrofoam yang lain-lain, teman-teman masih ingat Miss Abir nggak? Nah di Miss Abir itu ada orang di kompleknya itu udah ada pemilahan sampah, dan orang tukang sampahnya tuh udah milah-milah sampah. Nanti Bu Nurfa kasih ke Miss Abir sekaligus silaturahim. Yang ini juga kasih ke Miss Abir. Ini juga. Yang ini dari kertas, dia nggak nerima yang kertas, nerima yang plastik aja. Nah ini juga enggak. Nah yang plastik gini udah pisah-pisahin. Kalau yang plastik-plastik di kantong ini ya. Ke sini. Tapi kalau teman-teman di rumah kompleknya udah ada yang misahin, udah lebih bagus karena Bu Nurfa nggak ada. Dan karena Bu Nurfa tahu Rebrik itu bisa bikin batako dari sampah, jadi Bu Nurfa kirim nih ke sini. Jadi dia nerima cuma yang kemasan plastik ke sini. Bekas paket ini harus dilepas dulu. Kalau mau dikirim ke Rebrik ini harus dilepas dulu. Kalau ini dikasih ke Miss Abir. Kayak gini juga. Yang ini itu Miss Abir. Ada kertas juga ke Miss Abir nih. Nah yang ini plastik ke Rebrik. Ini ke Rebrik. Ini ke Rebrik. Yang ini nih karena udah dilepas, ini bisa Rebrik menerima. Ini semua. Nah teman-teman, setelah udah dirapiin, ini tadi sampah yang tadi menggunung itu udah dirapiin. Yang ini sampahnya bakal dikirim ke Miss Abir karena dia menampung sampah-sampah yang udah terpilah. Yang ini cuma plastik-plastik doang. Ternyata tadi yang banyak setelah dirapiin cuma sekecil ini teman-teman. Gini. Nah ini kecil. Biasanya Bu Nurfa kirimnya tiap 3 bulan sih ke Rebrik. Ada di daerah Ciputat Jakarta gitu. Ini terlalu kecil, nanti nunggu aja. Yang ini sampah-sampah yang mau digunakan ulang, jadi nggak dikirim ke Miss Abir atau dikirim ke Rebrik karena ini mau dipakai buat nanti pindah media tanam. Nanti tanahnya dimasukin ke sini. Karena dia plastiknya tebal, nanti tanahnya di sini. Jadi pengganti pot pakai ini semua gitu. Yang ini nanti takutnya dipakai lagi. Yang ini nanti mau dipakai buat pengganti pot, jadi nggak usah beli pot, tapi dari sampah yang kita gunakan ulang gitu deh. Nah
gitu ya teman-teman. Nah, jadi yuk sama-sama kita mulai dari sendiri, mulai sekarang yuk kita sama-sama untuk milah sampah yang ada di rumah. Dengan gerakan kecil milah sampah ini, kita jadi loh bersumbangsi untuk menjaga bumi, menjadi the guardian of the earth. Karena nanti setiap perilaku dan perbuatan kita pasti akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Yuk bareng-bareng yuk kelas 5. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kita bertanggung jawab atas sampah kita memilah sampah, kita menerapkan reduce, reuse, sama recycle. Yuk bareng-bareng ya teman-teman, tetap semangat dan mari kita menjadi the guardian of the earth. Nah teman-teman, ini IG rubriknya. Di sini Bunda Nova mau liatin beberapa contoh. Maaf, bukan batako tapi paving block nih, beberapa paving block yang dihasilin sama rubrik dari campuran sampah. Oh iya, Bunda Nova juga mau kasih info kalau hari ini ada teman-teman dari kakak kelas SL9 yang mau ngadain sosialisasi. Jadi teman-teman, ntar siang jam 1 itu dimulai ada sosialisasi Preswa itu presiden mahasiswa. Kalau teman-teman tahu itu kayak OSIS di tingkat SL lanjutan. Dan karena seperti kelas-kelas sebelumnya, kelas 5-6 itu kan harusnya gabung dengan kelas-kelas SL. Jadi teman-teman nanti berhak ikut serta dalam pemilihan presiden mahasiswa. Jadi nanti ikut ya jam 1 siang. Kalau penasaran pokoknya harus ikut nanti penjelasannya nanti siang ya. Udah akhir kata Bu Nova ngucapin selamat menikmati hari Selasa dan selalu bersyukur sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.